Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. وقال الله تعالى أيضا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أما بعد. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Falah, barakallahu fikum, dan yang menyaksikan di rumah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengumpulkan kita di dalam kebaikan. Allah telah mempertemukan kita dengan teman-teman yang baik, menyibukkan kita dalam amal saleh sehingga kita lupa dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah yang menguasai hati kita sehingga kita selalu meminta kepada Allah agar hati ini khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khusyuk ini amalan hati. Khusyuk ini tidak ada kacamata manapun yang bisa meneropongnya, tidak ada mikroskop manapun yang bisa melihatnya, karena khusyuk ini Allah yang mengetahui. Ada orang pura-pura khusyuk, namun kemudian Allah mengetahui apa yang tersembunyi, di dalam dada kita, di dalam hati kita, niat kita ini melakukan sesuatu karena Allah atau tidak. Kita melakukan sholat ini sekedar ya daripada di rumah mending ke masjid, atau kemudian memang karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu. Kita niat ngurus dakwah, ngurus masjid atau berdakwah dalam bentuk apapun itu karena menginginkan ridho Allah atau menginginkan ridho makhluk, atau bahkan mau nampang kepada makhluk. Allah Maha tahu. Maka kekhusyuan ini Allah dan kita yang bisa merabanya. Dan kita tidak diwajibkan dan tidak diberi kemampuan oleh Allah dan tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneropong kekhusyuan orang lain. Namun yang perlu kita teropong adalah kekhusyuan orang-orang soleh terdahulu. Maka kita sampai di dalam pembahasan, yaitu di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, di antara akhlak-akhlaknya orang soleh terdahulu yang mereka sudah meninggal. Berarti kalau belajar kepada jejaknya orang sudah meninggal itu nggak ada celah lagi gitu. Memang dia sudah baik. Kalau belajar kepada orang yang hidup, belum tentu bagaimana akhir kehidupannya. Namun kita belajar kepada orang-orang yang sudah meninggal, bagaimana sikap-sikap mereka. Maka dikatakan at-tahi'u lil wuqufi baina yadillahi ta'ala fi kulli salatihi min awalil waqt. Yaitu bagaimana akhlaknya orang soleh terdahulu, yaitu menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan ketakutan kepada Allah, harapannya kepada Allah di setiap amal ibadahnya. Mau sholat menyiapkan diri, mau zikir menyiapkan diri, mau membaca Al-Quran menyiapkan diri, bahkan mau ngapain aja menyiapkan diri. Menyiapkan diri itu dimulai dari hatinya. Ditempatkan hati ini, wahai hati, engkaulah panglimanya. Fisik ini budaknya. Fisik adalah prajuritmu. Maka aku tempatkan hati ini, aku tempatkan engkau wahai hati, yaitu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang lain ikut tunduk. Kedipan mata, gerakan jari, langkah kaki, senyuman, bahkan pendengaran, semuanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hatinya dikuasai. Makanya dikatakan fakana ahaduhum yasta'iru azimatillahi ta'ala syai'an fa syai'an. Maka orang-orang soleh terdahulu itu menghadirkan pengagungan kepada Allah, menghadirkan rasa bahwa dia mengagungkan Allah. Bahkan jangankan ibadah,
Orang soleh itu, orang beriman itu ketika mau makan itu menghadirkan pengagungan kepada Allah, sehingga doa-doa di dalam Islam itu banyak diajarkan. Agama apa yang paling banyak doanya kalau bukan agama Islam? Lu semuanya berdoa kok, iya, tapi doa yang diajarkan dari Nabi lafaznya, agama mana kalau bukan agama Islam? Kami sudah studi banding masalahnya. Makanya ada kitab khusus zikir itu namanya Al-Azkar. Kumpulan zikir-zikir itu tebal Bapak Ibu, tebal sekali. Dan semuanya diajarkan oleh Nabi, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Yaitu karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Azkar, zikir-zikir, Masya Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk menghadirkan pengagungan kepada Allah di dalam semua kegiatan. Mau ke kamar mandi, pengagungan kepada Allah ada, yaitu kita doa. Kecuali dalam kamar mandi. Setelah itu keluarnya kita doa. Mau makan doa, gelegeen doa, Masya Allah. Bersin doa, yang mendengarkan bersin doa, dan dibalas dengan doa. Ketemu doa, ketemu orang lain, yaitu mendoakan, yaitu salam. Kemudian dijawab doanya, Waalaikumsalam, waalaikumsalam, doa lagi. Maaf, mau berhubungan badan doa, Masya Allah. Mau meninggal saja ada zikirnya, karena harus ada pengagungan kepada Allah. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Bayi lahir procot, ada zikir situ, ada azan. Duh, Masya Allah, Masya Allah. Sehingga menghadirkan Allah, mengagungkan Allah di setiap apa yang diamalkan, yaitu baik ibadah secara rutin kita lakukan seperti sholat, bahkan wudhu, itu dihadirkan rasa pengagungannya oleh para salaf. Man hina yunadi bihai ala salati hatta yasilu ila huduri ma'allahi ta'ala. Bahkan ketika mau sholat, orang-orang soleh terdahulu itu menghadirkan kebersamaannya dengan Allah mau sholat tuh. Makanya fil hadis, di dalam hadis itu, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan kemudian hadis ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, khamsu salawat katabahunna Allah Ta'ala alal ibad. Salat 5 waktu itu telah Allah wajibkan kepada para hambanya. Diwajibkan. Dalil banyaknya dalil tentang salat 5 waktu itu wajib, begitu luar biasa banyaknya. Dan kemudian faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan. Barang siapa ketika dia datang menuju sholatnya tidak menyepelekan sholatnya, lam yudayyi', tidak menyampaikan sholatnya, tidak menganggap enteng sholatnya. Jadi berarti tidak sekedar hadir untuk sholat, tidak sekedar Allahu Akbar, walaupun datangnya itu sebelum adzan, manjan muadzin atau selainnya. Pokoknya aku sudah datang, tapi ada seseorang yang menyepelekan sholat itu ketika hadir, karena di sini ada kata-kata faman jaa bihinna. Barang siapa dia mendatangi sholatnya dengan tidak menyepelekan, dengan tidak menganggap enteng, yaitu orang-orang yang menghadirkan hatinya, orang-orang yang menyiapkan ini mau menghadap Allah ini. Kana lahu ahadun indallahi an yudkhilal jannah, maka Allah janji sama dia pasti akan masuk surga. Itu janji Allah loh. Dengan tidak menyepelekan, dengan tidak menganggap enteng. Maka ada kata-kata dari cicitnya Nabi, buyute Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau bernama Ali.
putra dari cucunya Rasul Al-Husain radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau begini, diriwayatkan bahwa idza tawadda'at isfarra, idza tawadda' isfarra. Jadi orang-orang di sekitar Ali bin Al-Husain rahimahullah itu mesti niteni, mesti apa namanya itu, apa bahasa Indonesia apa? Niteni, mendengarkan. Nanti aja ya, pokoknya gitu loh ya, menandai kali ya, ya wis gitu. Mesti orang-orang sekitar Ali bin Husain itu menandai. Ali bin Al-Husain kalau mau wudu, kemudian dia melanjutkan wudunya, mukanya pucat. Isfarra itu secara lafadz memang menguning, tapi enggak, ini maksudnya adalah pucat. Kenapa kok pucat? Fayuqalalah, kemudian ditanyakan kepada beliau, ma hadzal ladzi yasta'rika 'indal wudu', kenapa engkau setiap mau wudu itu kayak gini, mesti wudu pucat? Jawaban beliau, fayaqul atadruna baina yaday man uridu an aqum, masa kamu enggak tahu apa yang harus disiapkan bagi orang yang akan berdiri sholat menghadap Allah? Pucatnya ini adalah pucat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadirkan betul. Ini baru boyotnya Kanjeng Nabi kayak gini tuh. Bagaimana dengan ayahnya beliau Al-Husain radhiyallahu anhu? Di mana-mana anak-anak muda, anak-anak muda Islam, penghulunya itu beliau di surga itu. Masya Allah. Ya jangan sedih yang anak tua ya. Insya Allah masuk surga bersama Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Pucat. Kenapa? Ini mau menghadap Allah. Lah kita mau menghadap bos saja. Jangankan bos, masih belum jadi bos, interview, diwawancarai mau kerja, wes nderewedeg. Awalnya enggak senep jadi senep. Sudah pipis, sudah buang air kecil, jadi kepingin buang air kecil, lek perlu anyang-anyangan pisan, dredeg, wah ya Allah. Dan sementara kita mau menghadap Allah nggak serius, seserius ini para salaf tuh sampai pucat tuh. Terus pokoknya kita itu mau sholat ya budal gitu, kesusu-susu lagi. Makanya kan adabnya seseorang yang masbuk, terlambat datang dari sholatnya itu nggak boleh terburu-buru, karena tidak hadir kekhusyuannya. Karena kekhusyuan itu perlu disiapkan. Tetap dia berjalan sakinah wa waqar, itu adabnya orang yang masbuk tuh, tenang jalannya dan penuh dengan wibawa. Ya mau terburu-buru ya tetap ketinggalan, bener nggak? Tetap ketinggalan. Kenapa nggak berangkat dari kemarin? Ya karena kemarin ada urusan, jawabannya. Ya pasti kita ada uzur. Ya sudah, terlambat kita tetap datang dan tetap jalan dan tenang. Tidak hanya gara-gara kita mau mendapatkan ruku agar terhitung 1 rakaat. Ya nggak gitu. Ya terlambat tetap tenang. Ya, berangkat ke barisan. Karena kalau sampai terburu-buru, bahkan jangankan lari, jalan cepat, khusyuknya nggak ada. Nanti akan terganggu khusyuknya. Ya khusyuk nanti akan diatur dengan tempo sesingkat-singkatnya. Enggak. Para salaf ini menyiapkan sholatnya agar khusyuk itu di jauh waktu. Dan janjinya Allah kepada orang yang menghadirkan kekhusyuan itu masuk surga. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu bukan zat yang ingkar janji. Ada juga di dalam riwayat
ra'al Hasan al-Basri. Imam Al-Hasan al-Basri beliau mengetahui rahimahullah taala rajulan yusalli wa huwa yab'atsu bi lihiyatihi fasami'ahu fahuwa yaqulu fi sujud. Jadi Imam Hasan al-Basri itu mengetahui ada laki-laki yang sholat, seseorang sholat. Nah, di dalam sholatnya itu dia sambil memain-mainkan jenggotnya, lihyanya. Ini ya sudah kusuk ya, Pak. Ya mungkin yang tidak berjenggot itu bermosil lah. Yang tidak nak bermosil jenggot itu godeke, utawa benik no sarung, nggulung, wasno sujute rapet ndak. Dia nggak khusuk, wasno cecek, ngitungi lampu, sing ngono kok mati. Pokoknya nggak khusuk dia, sibuk. Maknanya adalah sibuk. Begini nih guru ya, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ini ulama yang luar biasa, sehingga memperhatikan jika ada seseorang yang sekiranya salah harus ditegur. Guru kalau diam saja ada kemungkaran tuh. Ini istirahat dulu aja jadi guru sambil menghadirkan kekhusyuannya agar jadi guru atau pemimpin lah, sama saja. Sehingga dilihatlah dia, loh ini orang ini sholat kok main-main jenggot ya. Dan kemudian dia doa di dalam sujudnya yang sholat tadi itu, fasami'ahu. Imam Hasan al-Basri dengar doanya, mungkin rotok banter ya doanya, sehingga beliau dengar. Apa doanya? Begini doanya, Allahumma zawwijni fil jannati minal huril ain. Ya Allah, nikahkan aku di surga nanti dengan bidadari. Masya Allah, doanya luar biasa ya? Kalau kelas-kelas yang receh kan, ya Allah lari niku ya Allah, ya Allah anaknya takmir ya Allah. Nah itu ya sih receh-receh gitu ya. Tak, kalau ini enggak, ya Allah nikahkan aku dengan bidadari di surga. Jadi dia melamar bidadari di dalam sujudnya, dan ini doa yang dibolehkan. Kalau ngelamar anaknya seseorang itu masih, ini ngelamar bidadari. Yang terus siapa kemudian minta izin siapa? Melamarnya ke siapa? Ke Allah. Minta kepada Allah. Mataqarrabu aini, yang dimana nanti bidadari ini agar menyenangkan mataku ya Allah, agar dekat dengan aku ya Allah. Faqala lahul Hasan, sudah selesai sholat, Imam Hasan al-Basri ngomentari begini. Ini saya baca ini waktu itu ketawa, lucu itu. Ya hada ma ra'aita khatiban lil hur aqall al-haya' minka. Apa ini? Kamu itu ngelamar bidadari dengan terus terang tanpa malu. Dan dikatakan takhtubul hurri minallahi ta'ala wa anta tal'ab. Sementara kamu ngelamar bidadari kepada Allah, sementara kamu ngelamarnya pakai main-main. Yang dikomentari main-mainnya tal'ab itu masalah. Mau sholat mintanya luar biasa, ambil dolanan jenggot. Maksudnya Imam Hasan al-Basri adalah, serius enggak sholatmu ini? Minta kepada Allah serius enggak? Kok sambil main-main? Ini baru perkara sholat dan meminta kepada Allah. Makanya ketika ada momen-momen yang dimana itu berisi dengan ibadah, kita perlu menyiapkannya, apalagi meminta kepada Allah. Baiklah, mungkin ada amalan yang berbeda di antara kaum muslimin kalau mau mendirikan sholat. Ada yang memilih tidak melafazkan niat, juga baik sekali, karena an-niyah ya azmul qalb, karena niat itu azam dalam hati. Oke. Ada sebagian kaum muslimin yang melafazkan niatnya, juga baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak sesat, bahkan tidak keluar dari Islam, naudzubillah. Enggak. Cuma
Maka saya nasihatkan, saya titip wasiat dengan penuh kasih sayang kepada yang terbiasa tidak melafazkan niat, ya mbak tolong dihadirkan niatnya. Habis melaku yuk tek. Ini tangan kaki kirinya melangkah di garis ini apa namanya? Garis sajadah. Kaki kanannya ini loh belum nyampe. Itu sudah begini. Allahu Akbar. Hadirkah niatnya? Hadirkah kekhusyuannya? Kita tidak ada masalah dengan itu. Kalau sholatnya tetap sah. Tapi kan kita kepingin level yang tinggi, nggak sekedar sah. Sholatnya orang ini orang salaf loh. Sholatnya orang ini sah nggak? Ya sah. Karena apa buktinya? Imam Hasan Al-Basri nggak ngomentarin, nggak sah sholatmu, enggak. Yang dikomentarin itu perilakunya ketika sholat sambil main-main jenggot sesekali begini. Setelah itu dungone lewangit, doanya dia ini melangit luar biasa, levelnya tinggi. Wong sing dilamar bidadari, tapi kelakuannya dunia, kelakuan tingkat dunia yang paling bawah. Tidak memantaskan diri. Ibaratnya orang mau ngelamar itu ya, mau ngelawan hafizho, tahu tadi belepotan, audu, ya memantaskan diri dulu, ibaratnya begitu. Tapi bukan berarti ini larangan bagi perempuan muslimah larangan menerima lamaran orang yang nggak bisa ta'awud, bukan begitu maksud saya. Cuma yo mbok manteskan diri. Wong ini yang mau dilamar bidadari. Kalau ngelamar kecamer, itu sing penting retorika apik diterima insyaallah. Kira-kira begitulah. Tapi ini yang melamarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang kepingin pendapatannya 1 miliar per bulan, tapi etos kerjanya hanya pantas digaji 3 juta per bulan. Mana mungkin? Memantaskan diri dengan apa? Dengan menghadirkan kekhusyuan, ketakutan kepada Allah. Makanya Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib. Salah. Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Beliau itu sampai kalau wudu selalu pucat, itu pucatnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, jangan sholat deh, jangan masalah sholat. Lagi majelis, setelah itu ada seorang di antara kita yang memimpin doa. Kita aminnya ndak nuyat belas tuh. Amin. Mau ini kan? Jadi posisinya ada yang begini itu. Ya Allah ya Rob, gak serius dia. Amin ya Allah, amin. Dungo ya kadang-kadang gak niat. Habis sholat selesai, saya sering merhatikan itu. Kalau ada yang ini kenal dekat sama saya nasihati. Kalau enggak saya doakan aja. Cukup saya doakan. Ini sholatnya sudah cepat. Habis kemudian selesai salam zikir. Zikirnya itu enggak menghadirkan hati. Ngomong apa sama ini? Dengan kecepatan sekian, itu pelafazan subhanallah itu apakah sempurna? Subhanallah. Coba kita praktek. Saya cepatkan dan kemudian di mana lafadznya sampai terang. Subhanallah. Tapi gerakan tangannya, wow, subhanallah. Saya kagum dengan orang seperti ini. Masya Allah. Ini cicitnya Rasul pucat mau menyiapkan sholat. Selalu satu paket dengan zikir. Wis salami cepet, koyok ngongkek geger. Lah, jadi ngene-ngene ae lho, ndak halus ngene. Seperti ndek bathuke wonten nyamuke, plek. Kepelas. Lanjut kerja. Padahal ndungone mang iki njaluk laris lho. Tambah ke utangi wong kaya ngene.
Tidak serius mintanya kepada Allah. Coba bayangkan ketika kita hadir meminta tolong kepada orang yang punya kedudukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi aku ini katanya nyilih duit, pokoknya silih ono. Tadi aku akan soalnya kesusu katanya dindani wong ini. Mana mungkin dikasih? Hadirkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, sehingga gerakan-gerakan ini bukan gerakan palsu. Allahu Akbar. Betul-betul hadir di situ. Apalagi kalau sudah sholat sunnah sendirian di rumah, Allah, surat kedua nggak dibaca. Andalane nak toina kayak wis. Karena kepingin cepet, bukan gara-gara maknanya bagus. Sahabat Nabi itu ada yang suka qul huwallahu ahad di dalam sholatnya, suka banget. Sampai dikandakno nang Nabi, ya Nabi ini loh, orang ini loh, maca qul huwa. Ditanyai, kenapa engkau baca qul hu? Karena saya suka. Nabi memujinya, kesukaan kepada kalimat tauhid yang ada di dalam qul huwallahu ahad tuh. Makanya urip wapes terus. Tidak pernah berhasil di sekolah, di kuliah nggak pernah berhasil. Ngelamari anak wong yo ditolak, Masya Allah. Rumah tangga kocar-kacir, karir berantakan. Lah mintanya nggak serius kepada Allah. Lagi Ustadz, anak saya lo kok nawakal angel kandhanane. Bu, Pak, sudah doa ndak? Sudah. Sampai mondok lah mbek Ustadz. Lah sama ini kemusoklin apa gitu. Coba koreksi doa kita. Mungkin kita nggak menghadirkan itu. Memohon kepada Allah yang tenanan gitu loh. Ya Allah, anakku loh ya Allah, Engkau yang menguasai ya Allah hatinya. Perbaiki ya Allah. Kurang tenanan, kurang serius kita ini. Tidak seserius para salaf. Bagaimana menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat, Masya Allah. Dan tadi ada zikir aja nggak khusyuk, doa aja nggak khusyuk, selalu terburu-buru. Istighfar mungkin sudah 100 kali, cuma berapa lama ditempuh istighfarnya? Astagfirullahaladzim, 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 stop. Gak niat. Coba saya ngeweri lah, saya habis sholat jamaah itu, apa sih diwoco Pak? Tadi baru subhanallah kita praktekkan. Alhamdulillah itu lagi. Alhamdulillah. Sih lumayan. Alhamdulillah, delem. Ngono jauh mlebu surga lho. Wong alhamdulillah delem pelem iku maksudnya. Allahu Akbar ya begitu ya Pak. Kita ketika zikir tuh habis sholat, Allahu Akbar sambil hadirkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Memang Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini loh tingkat ihsan, gitu loh. Ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah, ka'anna, seolah-olah. Tapi kita kan nggak bisa. Berarti kita menganggap Allah melihat kita. Allahu Akbar. Berarti kita membayang kita itu kecil, licak ilakes. Jari ini arek-arek gadang. Kecil sekali. Allah yang besar, kecil ya Allah saya. Allahu Akbar. Gak niat belas tuh. Kalau memang gak niat urip, yang meninggal aja sudah. Wong Allahu Akbar ini. Bahkan gak gini ya, ini mending ini. Seret puyuh. Ini kan Allahu Akbar. Ndak niat urip jangan jari gue. Subhanallah. Sehingga seseorang yang dari wudhu saja, makanya ini dibicarakan oleh cicitnya Rasul Ali bin Al-Husain rahimahullah ta'ala, ini dari wudhu. Otomatis kalau sudah mau wudhu, kemudian wudhu disiapkan kekhusyuannya. Setelah itu sholatnya Masya Allah sudah mantap. Zikirnya insya Allah begitu.
mau menghentikan para salaf itu mau menghentikan sholat itu eman, Pak. Ya Allah, sebentar lagi mau salam ini. Makanya untuk melepaskan itu, melepaskan keberangkatan ibaratnya, itu masih ada. Kalau kita ngantar keluarga ya ke bandara itu masih seonok dadai. Kenapa? Mau salam itu ada zikirnya masihan, bener gak? Itu masih ada zikirnya. Meminta perlindungan dari azab kubur, dari adab jahannam, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dari dajjal. Loh, seolah-olah begini loh kita berbicara. Ya, habis ini salam. Makanya kita itu nggak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Itu sok-sok khusyuk padahal dalam hatinya nggak salam-salam rek, apalagi kalau imamnya panjang bacaannya. Sehingga apa-apa yang membuat khusyuk itu disediakan di dalam syariat. Yaitu syaratnya jadi imam nomor 1 itu adalah ahsanuhu atau aktsaruhu fil Quran, yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Agar apa? Agar kita kerasan dengan sholat tuh. Ya yang rotok-rotok fales cadangan. Seandainya hafalannya banyak 30 juz, kemudian di sini ada yang hafalnya 5 juz tapi suaranya indah, yang 5 juz mana yang utama? 5 juz. Ya, karena satu paket dengan suara. Karena itu dihadirkan. Coba azan saja. Rasulullah itu mengajari sahabat itu azan karena dia suaranya bagus. Lah kalau dari azannya saja sudah kayak gembreng diseret, kayak suaranya las-lasan wesi gitu. Ini mau menghadirkan kekhusyuan, semangat menuju ibadah. Mungkin ada sebagian orang, ya Allah azan nih, ya maklum aja nih untune goang. Muni bar itu ndak bisa blebeb ngono. Ya kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Lawang sing suarane enak mek maido tok, nggak sholat jamaah, malah melu audisi. Allahu Akbar. Kita kekurangan imam. Ya coba, apa-apa yang menuju kekhusyukan itu semuanya didukung di dalam syariat. Khusyuknya, tumakninanya. Kalau khusyuk itu kan bukan rukun ya. Khusyuk dalam sholat itu bukan rukun karena masalah hati. Karena khusyuk itu sulit. Hendra ubah ini masih sulit. Khusyuk tapi berupaya. Umpama begini Allahu Akbar, eling rengginang, langsung kembali lagi gitu. Ruku Allahu Akbar, eling anak, kembali lagi. Sami Allah liman hamidah, eling bedak, harus kembali lagi. Terus berupaya begitu. Ya. Sehingga jamaah barakallahu fikum, kita belum ada apa-apanya dengan orang-orang soleh terdahulu. Dan luar biasanya musibahnya adalah kita merasa amalnya banyak. Masjid yang tak bangun, aku ceramah di situ, belum ada apa-apanya, belum tentu diterima, belum tentu terima. Tahajudku tuh sampai abu kabeh. Lek Rasulullah kan kaki, iki sak gulu-gulune abu lek perlu. Lo sujute 2 jam arek. Gulune abu ini abu. Wah, Masya Allah. Gusi-gusine melentung sampai. Belum ada apa-apanya, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya cintai karena belum ada apa-apanya kita. Jangan merasa nyaman. Dan yang terakhir sebelum kita tanya jawab, ini amalan hati. Kekhusyuan menghadirkan takut kepada Allah itu amalan hati. Makanya min akhlaqis salaf, di antara akhlak-akhlak para salaf itu hatinya bersih, hatine apik, sehingga amalnya juga bagus. Masya Allah. Ada diskusi, dipersilakan. Ini sudah belum? Belum ya? Monggo kalau ada diskusi. Ada yang pernah nyoba doa mau menikah dengan bidadari nggak? Pernah ada yang minta begitu? Nggih panjenengan, Masya Allah. Ada lagi, tak tulungi ngacung jenengan saya.
Oh, tanya loh maksudnya. Nggih, monggo. Bolehkah dalam sujud berdoa dalam bahasa Indonesia? Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibnul Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang bolehkah berdoa di dalam sujud menggunakan bahasa daerah masing-masing. Sing Dura ya Dura, Jawa ya Jawa. Lek Jawa, "Do Gusti kok nemen," ngono jarene. Yang Dura, "Bukti Gusti," mbo ya napa ndak harus ya, pokoknya pakai bahasa Madura. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan lebih afdal bahasa Arab bagi orang awam. Kalau yang bisa bahasa Arab wajib pakai bahasa Arab. Sehingga kalau nggak bisa bahasa Arab, dicatat doanya. Ini upaya minta terjemahkan ke Ustadz Ilyas. Ngoten. Ini tolong terjemahkan, tapi jangan bilang-bilang ya Ustadz Ilyas ya. Ini doa seri rahasia diwocong ini. Pengen rabi mana dibanding doa. Makanya kok rahasia aja. Itu minta dibahasa Arabkan ke orang yang paham. Gitu, Kalau memang awam banget mau tanya ke sini-sini ndak ada yang bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Dibolehkan bagi orang yang awam sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Makanya dikatakan bahwa janji Allah itu kana lahu ahadun indallahi an yudkhilahul jannah. Janji Allah akan memasukkan surga bagi orang yang Yang sholat 5 waktunya tidak sepelekan dan khusyuk. Ini senada yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu di ayat 1. Qad aflahal mu'minun sampai 2. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Kapan dikatakan beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang ketika sholat khusyuk. Mesti beruntung kalau orang khusyuk itu. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Kalau di akhirat mesti beruntung. Apa keberuntungannya dia di dunia? Sholat yang khusyuk itu mendidik hati. Sing gampang ngamuan jadi sabar. Yang suka terburu-buru di dalam gerakannya, di dalam kehidupannya, dia akan tertahan ketika melakukan ketergesa-gesahan. Yang suka terburu-buru memutuskan sesuatu, lisannya akan tertahan untuk tidak mengucapkan apa-apa yang buruk. Bagi istri, ini amalan istri ya. Bagi istri yang masih diuji dengan akhlak buruk, yaitu suka gugat cerai pada suaminya, perbaiki sholatnya agar terjaga lisannya, agar khusyuk lisannya, karena hatinya khusyuk. Mau apa-apa kok minta cerai. Bagi seorang suami yang suka melaknat istrinya, yang boros di dalam talak tuh, perbaiki sholatnya. Bagi seorang yang di dalam kehidupannya suka berbohong, perbaiki sholatnya agar khusyuk hatinya terjaga. Bagi mata-mata yang tidak khusyuk, yang tidak terjaga, jaga sholatnya. Bagi telinga yang masih tidak khusyuk, maka jaga sholatnya. Pasti dia beruntung di dunia, apalagi akhirat, pasti itu, pasti, insya Allah. Sehingga sholat betul-betul disampaikan secara sharih di dalam ayat, di dalam hadis. Alladzina hum fi salatihim, coba digarisbawahi, sholatnya. Sehingga kita itu kalau mau berurusan dengan orang, pastikan dia ahli sholat, Bapak Ibu.
Mau menerima karyawan, pastikan dia ahli sholat. Tapi kalau dia belum ahli sholat, kita ajak agar sholat, kebijakan-kebijakan kita itu pro dengan sholat. Adakah guru yang hadir di sini? Perhatikan. Mau mendidik agar para murid ini khusyuk di dalam hatinya, taat kepada guru, mudah meresap di dalam ilmunya. Bikin kebijakan di dalam sekolah, di dalam kuliah itu adalah kebijakan sholat. Berhenti ketika azan, zuhur sholat. Bagi siapa, apapun pemangku kebijakan, entah itu olahraga atau apapun, pakai itu kebijakan-kebijakan yang mengarahkan kepada sholat. Olahraga apapun, bu basket, bal-balan, entah apa itu, bekel, dakon, apa aja itu. Bikin acara apapun, kebijakannya adalah nggak boleh nerabas sholat. Kalau seandainya azan, berhenti. Oh, masya Allah, kita tiru Qatar tuh. Nah, sehingga apa-apa sholat, karena sholat itu memperbaiki semuanya. Lawang dikatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk hati. Kalau hati ini jadi bagus itu dengan sholat, nanti yang lain akan mengikut. Itu sih yang harus kita perhatikan kalau mau berubah itu. Teman-temanku pemuda, mau merubah keadaan kita, sholat dulu. Yang masih nakal, ya monggo dituwuk-tuwuk dhisik nakale, ya ditanggung dhewe gitu ya. Mudah-mudahan Anda tidak mati ketika nakal. Sak nakal-nakalnya orang itu sholat, sak kerinan-kerinannya orang itu sholat. Nobar, kemudian mau subuh selesai kan, setelah itu sholat subuh. Tapi kemudian ada seorang yang bablas gara-gara nobar, nggak akan baik hidupnya. Mau melihat bahwa anak-anak kita akan berbakti, Bapak Ibu, sholat. Makanya di surat Toha itu ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu sholat. Kurikulum pendidikan anak itu kurikulum sholat. Makanya diperintahkan sholat di umur 7 tahun, diperintahkan. Setelah itu di umur 10 tahun, kalau nggak mau sholat dipukul, sholat lagi. Padahal umur 10 tahun itu balik apa belum? Balik apa belum? Rata-rata kan belum, ini akil balik, mau balik. Rata-rata baliknya laki-laki itu kan umur 12. Ya, kecuali anak laki-laki di zaman ini yang sering diajak orang tuanya nonton sinetron, itu baliknya itu kelas 4 SD. Yang ditandai dengan ihtilam ya. Apa? Mimpi. Ngare kelas 4 SD saiki mimpi-mimpi, Pak. Dong saya tanyai kok, sudah balik kamu? Sudah, Ustaz. Apa sih balik? Mimpi kan? Mimpi saya. Kelas 4, Pak. Tapi rata-rata umur 10 itu kan masih akil balik. Tapi menyiapkan menuju sholat itu mulai awal. Terlambatlah seseorang, walaupun tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Terlambatlah orang tua yang bilang, SMP tak suruh sholat, tidak sholat Ustaz. Lah sama ajari sholat mulai kapan? Ya sejak balik, terlambat. Ajak minimal walaupun ke masjid usia-usia kecil begini, Masya Allah. Ajak ke masjid, ya paling semuanya ikut tulinan, berabuti karpet, ngelandoti selambu, ya tidak apa-apa. Dikenalkan dulu. Nanti biar nanti ketika dia balik kita nggak kaget. Ayo sholat, ayo. Bahkan ngajak ayahnya sholat, ayo sholat, HP-an aja. Itu nanti luar biasa itu. Barakallahu fikum. Itu yang kita sampaikan. Insya Allah kita akan terus belajar tentang bagaimana orang-orang toleh terdahulu itu, orang soleh terdahulu memperbaiki dirinya, dan mereka telah berhasil melakukan itu. Alhamdulillah, semoga Allah memperbaiki kita, keluarga kita, negara kita, dan kita akan menjadi orang yang serius di dalam meminta kepada Allah, di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.